Puji nama Tuhan. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Selamat sore untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam kebaktian pendalaman Alkitab kita di sore menjelang malam hari ini. Saya percaya saat ini saudara sudah mempersiapkan diri saudara untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita membawa pujian dan penyembahan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Untuk itu mari sebelum kita masuk dalam penyembahan, saya ajak kita semua untuk tundukkan kepala kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di sore menjelang malam hari ini Tuhan. Engkau masih memberikan kami kesempatan, kami boleh datang mempersiapkan diri kami Tuhan. Untuk kami boleh masuk di dalam hadirat-Mu, membawa pujian, membawa penyembahan yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh memuji dan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, segala bentuk pekerjaan roh-roh jahat yang mencoba mengganggu ibadah kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau yang tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga kami boleh merasakan hadirat-Mu nyata di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menyembah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kami rindukan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, selalu kami rindukan. Lawatan-Mu Tuhan, selalu kami nantikan. Yesus Kaulah Tuhan, nama-Mu ditinggikan di atas pujian. Kau bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Kau
Tuhan, kami rindu. Oh, kemuliaan-Mu datanglah, kemuliaan-Mu datanglah. Oh, penuhi setiap kami Tuhan, penuhi tempat ini. Amin. Bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah, kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Mari Tuhan, lawat setiap kami, lawatlah Tuhan, kami rindu. Oh, kemuliaan. Amin. Haleluya. Oh, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Amin. Bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Oh, kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah kami Tuhan, lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datang. Oh, lawatlah, lawatlah Tuhan, kami rindu. Amin. Kemuliaan-Mu datanglah, lawat setiap kami Tuhan. Oh, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Mari Tuhan, mari Tuhan, lawat setiap kami. Oh, kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Biarlah kemuliaan ada di tempat ini Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami rindu menyembah. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Amin. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Oh, ku sembah Kau, sujud Tuhan di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Untuk itu saat ini Tuhan, mari Engkau bawa masuk kami lebih jauh lagi di hadirat-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan, masuk hadirat-Mu Tuhan. Kami bawa korban pujian Kami dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu, masuk hadirat-Mu Tuhan. Riaskan
sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam setiap hidup kami ialah untuk menyembah, hanya untuk menyembah-Mu Yesus. Oh Yesus, ku sembah Kau. Oh sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya, kerinduan kami ialah selalu menyembah-Mu Tuhan, memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau lebih lagi di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu yang terus menuntun setiap kami. Oh, mari sama-sama katakan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Amin. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Kau Raja kami, Rajaku. Oh, biarlah firman-Mu terus beserta dengan kami Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Amin. Maka kuat roh dan jiwaku. Dipercaya tangan-Mu selalu menolong kami. Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan, Kau perlindungan kami Tuhan. Amin. Bagiku, oh, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Oh Yesusku, Rajaku. Sekali lagi katakan, oh dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang
kekuatan kami Tuhan. Kaulah perlindungan kami. Terima kasih Tuhan. Oh, bagiku pertolongan-Mu. Oh, di tempat maha tinggi ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Oh, Yesusku, Rajaku. Mari saudara, lebih lagi di hadapan Tuhan katakan, dengan sayapmu kami percaya Kau yang mengangkat setiap kami. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan, Kaulah perlindungan. Oh, bagiku pertolongan-Mu. Amin. Di tempat maha tinggi ku mengangkat tanganku, kami berserah kepadamu Tuhan. Oh, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Yesus, Yesusku, Rajaku. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau menolong kami, sehingga apa yang tidak kami mengerti, kami dapat mengerti karena Roh Kudus menolong kami. Kami percaya setiap yang menangkap mendengar akan menerima berkat daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, biar firman Allah dalam ibadah pendalaman Alkitab menjadi berkat untuk kami sekalian. Amin. Puji Tuhan, bersama istri saya sampaikan salam kepada kita sekalian. Hari ini kita masih membaca Wahyu 9 ayat yang ke-13 sampai dengan 15. Lalu malaikat yang keenam meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tandu mezbah emas yang di hadapan Allah, Ya, dan berkata kepada malaikat yang keenam yang memegang sangkakala itu, ya, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. ya, Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. ya. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Besar ini, 20.000 laksa. Ya, harus. Aku mendengar jumlah mereka. Ya, ya. Pada sangkakala kelima itu berbicara sengat maut, tetapi sangkakala keenam itu berbicara tentang mautnya itu sendiri. Saudara, di dalam ayat yang ke-14 tadi dikatakan 4 malaikat yang terikat di dekat sungai Efrat, terikat dekat sungai Efrat. Ya, 4 malaikat. 4 malaikat ini tentu bukan malaikat yang baik. Ya, kalau diikat itu artinya bukan malaikat yang baik. Malaikat yang baik pasti tidak diikat. Ya, malaikat yang baik itu diutus untuk memberitakan yang baik-baik, untuk menolong, untuk membantu, melindungi ya manusia. Mestinya malaikat yang diutus. Tapi kok malaikat ini tidak jadi diutus, malah diikat. Ya, dan malah mereka adalah malaikat maut. Ya. Ini adalah malaikat kelompok
yang sudah memberontak kepada Allah. Ya, mereka adalah malaikat yang harusnya diutus untuk beritakan kabar baik, tapi mereka diikat. Dan sementara diikat, mereka tunggu waktu yang sudah ditentukan untuk dilepas. Begitu mereka dilepas, maka terjadilah maut di mana-mana, sehingga dikatakan sepertiga manusia di bumi ini dibunuh. Ya. Terikat itu artinya tidak bebas, ya, tidak boleh semaunya. Jadi dikendalikan oleh yang maha kuasa, yaitu Tuhan. Ya. Mereka harus menunggu waktu, jam, dan hari, dan bulan, dan tahun yang sudah ditentukan, baru mereka dilepaskan. Selama belum sampai jam, hari yang ditentukan, mereka tidak dilepas. Mereka terikat. Tetapi begitu jamnya tiba, mereka dilepaskan. Dan ketika dilepaskan, maka mereka membunuh sepertiga jumlah manusia di bumi. Hebat. Jadi walaupun mereka punya kuasa menyebarkan maut, bisa membunuh, tapi mereka tidak boleh semena-mena. 4 malaikat ini tidak boleh semaunya. Mereka dikendalikan oleh Tuhan. Kalau bukan waktunya, mereka tidak bisa bergerak. Ya, berarti dari sini kita melihat bahwa Tuhan itu berdaulat, Tuhan itu berkuasa, dan kekuasaan Tuhan itu tidak bisa dibantah, dilawan oleh siapapun. Iblis tetap ada di bawah kendali Tuhan. Ya, dia bisa mengganggu, bisa membuat maut nanti, tetapi dikendalikan Tuhan. Tetap tidak bisa semena-mena. Jadi saya melihat kekuasaan Tuhan yang luar biasa. Kemahakuasaan Tuhan. Sungguh besar Tuhan kita. Saya kasih contoh. Ketika Ayub, ya, Ayub dipuji oleh Tuhan. Kamu enggak lihat hambaku Ayub? Tidak ada orang sebaik dia, setakut dia kepadaku. Ayub dipuji. Kata iblis yang juga gentayangan ini, yang berkeliaran. Jadi ada waktunya diikat, ada waktunya masih diberi kesempatan berkeliaran. Ada yang berkeliaran. Ya. Tuhan bilang, kamu tidak lihat hambaku Ayub? Iya, lihat. Kenapa dia takut Tuhan? Karena dipagari dengan segala kekayaan. Coba angkat pagarnya. Kalau dia tidak mengutuki engkau, silakan. Lah kalau Ayub diizinkan mengalami itu karena Tuhan mengizinkan. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, iblis ini tidak bisa korek Ayub. Jadi iblis di dalam kendali Tuhan. Sama dengan malaikat 4 itu. Mereka bisa membawa maut sepertiga manusia di bumi. Tapi kalau belum waktu, jam harinya, tidak bisa. Tetap terikat. Kita harus memuliakan Tuhan, memuja Tuhan, punya hormat, punya takut kepada Tuhan. Allah yang sangat berkuasa, Allah yang tidak bisa dilawan. Ya, iblis kalau tidak diizinkan mengganggu Ayub, tidak bisa, tidak. Coba baca Ayub 1. Kalau dikasih izin, boleh. Ya, Ayub 1 ayat 6 sampai ayat 8 dulu dibaca. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, Ya. dan di antara mereka datanglah juga iblis. Ya. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, Ya. dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Ya. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Ya.
Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, Ya. yang takut akan Allah Ya. dan menjauhi kejahatan. Jadi kita lihat di sini, Ayub dipuji, tapi iblis ditanya sama Tuhan, dari mana kamu? Jawabnya apa? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Nah, jadi ada yang diikat, ya 4 malaikat ini, tetapi ada malaikat iblis itu berjalan keliling. Petrus kasih ingat kepada kita, sadarlah, berjaga-jagalah, lawanmu iblis berjalan seperti singa yang mengaum siap untuk menelan. Pas waktu itu ditantang oleh Allah, kau lihat hambaku Ayub, wah ini kesempatan. Ya, dia bilang karena engkau pagari dia, coba angkat. Silakan dibaca ayat lanjutnya. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, Ya, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? ya, Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? ya, Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. ya, Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. ya, Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. ya. Silakan diizinkan. Kau tidak diizinkan dia tidak bisa jamah Ayub. Ya, jadi dia tidak berkuasa, maha kuasa, tidak. Yang maha kuasa Tuhan. Malaikat diikat, 4. Iblis dikendalikan, tidak boleh sembarang. Ya, tidak boleh sembarang. Aku izinkan, silakan jamah. Baru dia bisa jamah Ayub. Ya, Ayub 2 ayat yang ke-6. Maka firman Tuhan kepada iblis, Ya, nah ia dalam kuasamu, ia dalam kuasamu. hanya sayangkan nyawanya. Sayangkan nyawanya. Jadi apanya? Benda-bendanya habis, harta bendanya boleh. Nyawanya Ayub tidak boleh loh. Orang yang takut Tuhan, yang punya rasa hormat kepada Tuhan, itu akan mendapat perlindungan dari Tuhan. Tidak boleh ya. Dan sekarang boleh, silakan jamah, tapi nyawanya tidak boleh. Nah, dengan diikatnya 4 malaikat itu membuktikan bahwa Allah itu tetap Allah yang maha kuasa. Ya, nanti dilepaskan kalau jamnya sudah diizinkan Tuhan, jam, hari, bulan, tahunnya, baru silakan. Begitu dilepaskan 4 malaikat itu, mereka menyebarkan maut. Sehingga dikatakan sepertiga manusia di bumi, semuanya. Ya, tapi ada juga iblis yang berkeliaran seperti di Ayub itu. Makanya Petrus kasih ingat, sadar, berjaga-jaga. Ayo 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Ya, Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum ya. dan mencari orang yang dapat ditelannya. Siapa yang bisa ditelan? Itu orang yang tidak berjaga. Siapa yang dapat ditelan? Itulah orang yang tidak berhati-hati. Ya. Sadar. Itu artinya orang yang sadar. Tidak akan diserang. Orang yang siuman. Bukan tidur. Ya. Sadar. Jadi ada yang berkeliaran, ada yang diikat. Yang diikat ini tunggu ya. Kamu tunggu jamnya, harinya, bulannya, tahunnya, baru dilepas. Jadi kedaulatan, kekuasaan maha besar Tuhan. Puji Tuhan. Nah, apa yang harus kita lakukan
gereja Tuhan semasa masih terikat 4 malaikat yang nanti akan menyebarkan maut. Apa yang harus dibuat gereja Tuhan? Sudah seharusnya hari-hari ini kita hidup benar, kudus. Bukan sempurna, saudara. Hidup benar, kudus itu belum sempurna. Belum ada orang sempurna. Tapi kita mau hidup benar dan kudus. Berkenan kepada Tuhan. Persembahkan hidup yang benar. Persembahkan hidup yang kudus. Persembahkan hidup yang berkenan. Itu yang harus kita buat hari-hari ini. Manfaatkan waktu di mana maut itu belum menyebar. Karena pada hukuman meterai dan hukuman sangkakala, 2 kali 7 penghukuman, Tuhan masih izinkan gereja itu menyaksikan. Tapi yang hidupnya ya benar, suci, berkenan sama Tuhan, takut, itu dilindungi Tuhan. Mendapat perlindungan, menyaksikan penghukuman tapi tidak mengalami penghukuman. Menyaksikan maut di mana-mana tapi kita sendiri tidak mengalami itu. Itu janji Tuhan. Ya. Makanya tadi Petrus katakan sadar, berjaga-jaga, ya, mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya. Sementara 4 malaikat masih diikat, tunggu jamnya. Ini yang kita buat. Meningkat. Kan jadi orang Kristen adanya pandemi Covid ini malah menurun. Dulu rajin, malah sekarang tidak rajin lagi, malas. Gereja sudah dibuka untuk onsite, hadir di gereja. Mereka masih suka online di rumah, padahal bebas toh. Siapa yang mengawasi? Ya. Ada ibadah-ibadah yang masih memakai Zoom, ya sudah. Seenaknya kita sudah. Ya. Makanya jangan mundur secara rohani. Ini yang harus kita lakukan, bertumbuh. Justru di dalam penderitaan orang Kristen itu bertumbuh. Justru dalam kesesakan adanya tekanan, seharusnya orang Kristen itu bertumbuh. Maju. Pada waktu rasul-rasul dianiaya, apakah iblis bisa menahan Injil tidak tersiar? Makin tersiar, makin berkobar mereka. Ya, sampai Rasul Paulus di penjara. Ya, penjara yang paling dalam pun tengah malam dia memuji Tuhan. Pintu penjara terbuka. Kepala penjara pikir, waduh, lari sudah ini mereka. Rasul Paulus bilang, tidak usah khawatir, kita tidak lari. Mereka memuji Tuhan. Petrus di penjara, rasul-rasul di penjara. Ya, tapi Injil makin tersebar. Seharusnya dengan adanya pandemi Covid ini makin giat kita melakukan ibadah, makin giat itu Injil disebarkan, firman Allah yang benar. Dan gereja Tuhan bertumbuh. Ya. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 11. Ini yang harus kita lakukan, perhatikan baik-baik. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, Ya. yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ya. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Terus? Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambah. Supaya tidak binasa. Berusaha dengan sungguh-sungguh, ya,
untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, Jadi dari iman kepada perbuatan baik, ya. Terus dan kepada kebajikan pengetahuan, punya pengetahuan Alkitab, punya pengetahuan firman karena belajar. Terus dan kepada pengetahuan penguasaan diri. nah, ada penguasaan diri sekarang. Kalau dulu dosa yang mengendalikan, sekarang aku yang mengendalikan dosa. Ya, terus Kepada penguasaan diri ketekunan, tekun dalam penderitaan, dalam kesulitan, dalam hal apa? Ya, dunia tidak semakin baik. Semakin tahun semakin sulit. Di sini diperlukan ketekunan menghadapi masa-masa seperti itu, tekun. Ya, terus dan kepada ketekunan kesalehan, saleh. Terus dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, nah, terus dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. ya, lanjut sampai 11. Baik dibaca. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan Ya. berlimpah-limpah, Ya, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil iya. dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus kita Tuhan semua kita. perlu mengenal Tuhan lebih. Tadi saya sudah katakan di awal bahwa dengan diikatnya 4 malaikat, mereka tidak berdaya karena diikat, dan mereka harus nurut pada waktu, jam, hari, bulan, tahun yang sudah ditentukan Tuhan, baru lepas. Begitu dilepas, mereka bukan diutus untuk menyelamatkan. Mestinya kan namanya malaikat itu diutus toh untuk hal yang baik, tapi bukan, malah menyebarkan maut. Ya. Jadi sementara masih terikat, manfaatkan ini untuk bertumbuh, meningkat. Supaya apa? Baca sampai 11. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Ya. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Ya. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Ya. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Kita ini mau dijanjikan untuk masuk kerajaan kekal, kerajaan surga. Tapi harus melewati seperti tadi, iman kepada kebajikan, dan selanjutnya bertumbuh. Bukan merosot. Banyak yang merosot. Ya, di dalam kondisi seperti ini harusnya kita bertumbuh, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, karena kita lihat kemahakuasaan Tuhan, kekuatan Tuhan yang tidak bisa manusia tandingi atau setan menandingi. Diukur, ya, bahwa setan itu dikasih waktu, tunggu waktunya. Kalau belum, jangan. Tadi dikatakan ayat 16, 20.000 laksa. Banyak itu. Pasukan apa? Berkuda. Berarti kuda ini bicara ketangkasan, kecepatan. Jadi mereka itu bergerak dengan cepat. Tentara ini 20.000 laksa. Ya. Seperti kecepatannya kuda, mereka membinasakan maut itu. Jadi 20.000 laksa itu tidak sedikit pasukan. Ya, banyak sekali. Ya. Nah, Yesaya 30 ayat 15 sampai 16. Kuda, pasukan berkuda ini berbicara tentang kecepatan. Cepat sekali. Ya, menyebarkan maut ini. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Ya. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Nah, Tuhan bilang, diam ya, bertobat ya, selamat.
Tapi manusia digoda, tidak mau diam, tidak mau tenang. Apa yang dilakukan? Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Disuruh tenang, ada kepercayaan, itu kekuatan. Ya, Tetapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. saya mau naik kuda aja, lari cepat. Ya, terus Maka kamu akan lari dan lenyap. hilang, lenyap, hancur. Setan menawarkan agar manusia itu, ayo cepat lari, lenyap, binasa, hancur. Tapi Tuhan bilang dalam tinggal tenang itu kekuatan. Ya, nah, itu jangan sampai hancur. Manusia bertobat. Kalau manusia bertobat, manusia akan selamat. Tapi manusia tidak suka bertobat, tidak mau bertobat. Dan nanti dikatakan akan ada manusia lain yang masih hidup selain sepertiga manusia yang mati itu, mereka tidak mau bertobat. Tidak mau bertobat. Jadi nanti akan ada terbagi dua golongan yang mau bertobat, mau disucikan, mau dibenarkan, dan yang tidak mau bertobat. Itu satu perlombaan. Yang jahat tambah jahat, yang baik tambah yang baik. Wahyu 22 ayat 11. Silakan kita baca. Ini akhir zaman. Yang mau bertobat tambah baik. Yang tidak mau bertobat binasa nanti. Barang siapa yang berbuat jahat, Ya, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang Ya. siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. ya, Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. ya. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Jadi manusia disuruh diam, disuruh tenang, tapi manusia mau lari cepat. Itu godaan setan itu. Iblis menawarkan manusia, ayo lari dan lenyap. Ini pasukan berkuda. Kuda itu kan bicara tentang cepat, kecepatan. Ya. Jangan cepat-cepat. Dalam tinggal diam tenang, belajar, ya. Banyak menyembah. Yang tidak perlu dikerjakan, tidak perlu. Tidak usah kemana-mana, melari cepat. Dalam tinggal diam tenang, sembahyang. Itu kekuatan. Tuhan mencari penyembah-penyembah. Penyembah yang benar, yang menyembah Bapa di dalam roh dan di dalam kebenaran. Penyembah yang punya hubungan intim dengan Tuhan. Jadi sekarang kita melayani Tuhan, tidak boleh melayani tanpa ada hubungan intim. Tanpa ada hubungan dengan Tuhan. Untuk memanfaatkan waktu ini, kita mau diperbaiki, kita mau bertumbuh. Ya, setan bilang, ayo larilah cepat, pakai kuda aja. Kalau tidak mau bertobat, yang binasa. Apa saja yang bisa merem, ya, merem pasukan berkuda itu dengan kecepatan kuda. Ya, mau cepat-cepat, belum waktunya, sabar. Belum waktunya diangkat. Yusuf, kalau bisa dia bilang, aku lihat mimpiku umur 17. Mimpi bahwa aku nanti jadi raja. Ya. Berkas-berkas gandum saudaraku sujud kepada berkas gandumku. Matahari, bulan, bintang sujud kepada saya.
Ya mimpi itu cerita. Kapan mimpi itu diwujudkan? 13 tahun kemudian. Pada waktu umur 30. 13 tahun. 13 tahun itu Tuhan mengolah Yusuf. Tidak langsung Yusuf jadi Perdana Menteri, orang kedua, tidak. Malah melewati proses apa? Penjara. Ini pengalaman kematian. Kalau tidak ada pengalaman mati, tidak ada bangkitnya. Kalau tidak bangkit, tidak ada mulianya. Nah, jadi untuk merem lajunya kecepatan kuda itu yang membawa maut, cuma ada satu yang bisa merem, firman Allah. Itu remnya, kendalinya, kan firman. Cuma itu yang bisa membuat manusia itu ya tidak sampai binasa. Ya, dikatakan supaya kuda itu yang punya kecepatan, punya kekuatan itu hanya bisa dikendalikan oleh firman. Karena itu hari-hari ini saudara memperhatikan firman. Petrus bilang memperhatikan firman yang dinubuatkan. Sampai bintang timur terbit bersinar di hatimu. Jangan kita tidak memperhatikan firman, kita memperhatikan hal-hal yang lain hari-hari ini. Gunakan kesempatan yang ada ini. Sementara 4 malaikat itu masih diikat, tidak berdaya. Pakai waktu itu menyembah Tuhan dalam ketenangan. Melayani Tuhan dengan keintiman. Ada beban di hati. Tuhan, kemurahan-Mu aku bisa melayani. Aku punya kepandaian, kecakapan, aku punya kasih karunia terbatas, tapi biar aku menggunakan, seandai kata itu cuma 1 talenta. Aku tidak mau seperti orang yang terima 1 talenta itu malas. Gali lubang, tutup. Talenta yang 1 tidak berkembang. Tapi biar Tuhan 1 talenta ini pun saya mau kembangkan. Ya. Tidak cemburu sama yang 5 talenta. Tidak cemburu kepada yang 2 talenta. 1 talenta aku kembangkan. Jangan malas. Orang malas tidak ada apa-apa. Bekerja. Ya. Firman Allah itu hargai, hormati. Sampaikan Injil Kerajaan Sorga, bicara tentang firman, memuridkan hari-hari ini. Itu amalan agung. Jadikan segala bangsa muridku. Ajarkan semua kita gereja Tuhan pakai perlengkapan senjata Allah. Dan salah satunya adalah firman. Firman itu senjata yang paling tepat digunakan. Itu senjata yang menyerang. Itu seperti pedang. Tapi sementara kita hidup tenang berdoa, itu pertahanan. Yang satu menyerang, yang satu bertahan. Firman Allah dan doa. Nah, belajar firman Tuhan, baca ayat per ayat dengan baik. Ya. Efesus 6 ayat 19 dan ayat 20. Efesus 6 ayat 19 dan 20. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, Ya, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, ya, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. ya. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Kalau kita baca dari ayat 11 sampai ayat 18, di situ dikatakan salah satu perlengkapan senjata Allah itu adalah firman, pedang roh. Inilah yang bisa merem. Inilah yang bisa mengalahkan pekerjaan setan.
Dengan apa Tuhan Yesus menjawab iblis waktu iblis mengatakan, kamu kan anak Allah. Jika kamu anak Allah, jadikan itu batu jadi roti. Kamu kan lapar sekarang. Dijawab Tuhan apa? Ada tertulis, manusia tidak hanya hidup dari roti saja, melainkan dari setiap sabda yang keluar dari mulut Allah. Itu firman yang keluar dari mulut Allah, itu bisa mengalahkan setan. Dia tidak mau kalah. Maju lagi dia. Ayo, lompat dari bubungan bait Allah. Nanti engkau ditatang jika engkau anak Allah. Ada tertulis. Nah, jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu. 3 kali dibawa melihat kemuliaan dunia. Dia bilang apa? Ada tertulis, kamu tidak boleh menyembah Allah. Kamu yang harus menyembah Allah, bukan aku yang harus menyembah kamu. Ada tertulis, itu pedang roh. Itu menyerang. Itu yang bisa merem. Itu yang bisa mengalahkan iblis. Kalau setan maunya orang lari seperti kecepatan kuda untuk apa? Binasa, maut. Tapi firman Allah merem. Kecepatan kuda untuk apa? Melahirkan maut. Tetapi firman Allah merem. Tadi dikatakan Rasul Paulus, doakanlah supaya aku diberi keberanian untuk memberitakan firman Allah. Kita doakan hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, mereka memberitakan firman dengan berani, menyatakan dosa, menyatakan salah, memperbaiki kelakuan manusia. Bukan hanya sekedar menyampaikan firman untuk didengar manis, menindakbobokkan gereja Tuhan. Tapi kita doakan di akhir zaman ini menjelang 4 malaikat yang melahirkan maut itu dilepaskan. Banyak orang dimerdekakan dari dosa. Banyak orang diselamatkan karena ada hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, yang berani menyatakan yang benar. Jangan disembunyikan apa yang Tuhan katakan di dalam gelap, di dalam kamar, sampaikan secara terang-terangan dari atas rumahmu supaya didengar oleh banyak orang. Dan hari-hari ini Tuhan katakan, apa yang tersembunyi tidak tetap tersembunyi. Tuhan bongkar. Tuhan mau menyucikan gereja. Ini yang harus kita doakan. Hamba-hamba Tuhan yang berani menyatakan apa yang tidak benar. Apa yang benar. Tapi bukan untuk berdebat. Tidak untuk diperdebatkan. Tidak untuk berlomba siapa yang paling hebat, siapa yang paling baik, siapa yang paling benar. Tidak. Kamu itu tidak benar, saya paling benar. Padahal tidak ada orang benar, kata Alkitab. Seorang pun tidak, kata kitab Roma. Semua manusia ternyata didapati pembohong. Hanya Allah yang benar. Jadi satu-satunya yang saya bisa lihat bahwa yang bisa mengekang manusia untuk bertindak semena-mena jahat dengan lari kecepatan untuk masuk dalam dosa hanya firman Allah. Itu remnya. Makanya Tuhan bilang, perlengkapi dirimu dengan selengkap senjata Allah supaya selamat. Supaya selamat. Jadi nanti 4 malaikat, ketika 4 malaikat itu dilepas, dia menyerang. Dia menyerang. Langsung maut terjadi. Wahyu 9 ayat 17.
Baca. Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya. Mereka memakai baju zirah, merah api dan biru dan kuning belerang warnanya. Nah, ini baju sirah itu menunjuk kepada ada kekebalan baju sirah. Bisa tangkis. Ya, panah-panah. Jadi ada kekebalannya, kebal. Mereka juga sukar dirobohkan. Ya, jangan dipikir mereka coba Tuhan melawan pada saat dibilang jadikan batu jadi roti. Ada tertulis, pergi ya. Pergi. Datang lagi. Datang lagi sampai ketiga kali. Ketiga kali sudah pergi, Injil Lukas mencatat. Lalu undurlah setan, tetapi dia menunggu waktu yang baik. Jadi dia tidak putus asa. Dia tunggu waktu yang baik. Mana orang yang bisa diajak untuk lari kencang. Kencang di dalam dosa. Dan hancur. Supaya manusia bisa direm. Lari cepat menuju dosa dan hancur. Maka firman Allah itu harus menjadi remnya. Firman Allah yang menyatakan salah, memperbaiki kelakuan. Firman Allah yang mengungkapkan apa yang tersembunyi, supaya tidak tersembunyi lagi. Firman Allah dinyatakan terang-terang, diterompetkan dari atas atap rumah, supaya semua orang bisa dengar hari-hari ini. Doakan hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang baik-baik, yang berani menyuarakan dengan jelas. Ya. Jadi waktu bukan waktu untuk hanya mengambil hati, membujuk. Banyak orang senang. Justru hari-hari ini suarakan itu dari atas soto rumah. Jadi ada baju sirah mereka pakai, kekebalan. Tidak gampang dirobohkan. Gimana merobohkan? Pakai selengkap senjata ala Efesus 6 itu. Nanti sudah baca. Bagaimana merobohkan kekuatan setan? Hanya dengan selengkap senjata Allah. Di dalamnya firman. Ya, ada doa. Doa itu bertahan. Kalau kita tidak ada doa, jatuh. Doa itu menahan. Firman itu menyerang. Ada tertulis. Nah. Wahyu 9 ayat 18-19. Oleh ketiga malapetaka ini dibunuh sepertiga dari umat manusia. Ya. Yaitu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Nah, ada api, asap, belerang. Ini senjata yang mematikan. Api, asap, belerang. Wow. Api itu senjata yang sudah digunakan di dalam perang dunia yang pertama. Itu menghancurkan dan membinasakan manusia. Senjata ini belum berhenti digunakan. Perhatikan, dan masih akan digunakan. Yang sudah digunakan di perang dunia pertama itu, api itu. Asap ini senjata yang mengakhiri perang dunia, ya. Asap ini senjata yang sudah mengakhiri perang dunia kedua. Bom yang paling besar itu di mana jatuhnya? Perang dunia kedua, sampai berasap itu. Di mana? Hiroshima dan Nagasaki. Itu asap memenuhi. Ini bom
Itu perang dunia kedua. Ya. Perang dunia ketiga belum. Kita tidak tahu. Kan api, asap, belerang. Apa itu senjata belerang? Yang saya tahu bahwa nanti akan lebih dahsyat lagi itu. Lebih dahsyat dari perang dunia pertama, lebih dahsyat dari perang dunia kedua. Dan yang ini belerang. Dahsyat. Itu bom waktu dibuang ke Hiroshima, Nagasaki, asap. Ya. Jadi kita melihat kehancuran dunia, tidak tambah baik dunia. Betul ya? Tidak tambah baik. Kita belum tahu tahun 2023. Tahun-tahun yang selanjutnya kita belum tahu. Tapi saya ingin menekankan di dalam ibadah pendalaman Alkitab sederhana ini, pergunakan kesempatan yang ada. Selama masih diikat, 4 malaikat itu belum melahirkan maut. Gunakan kesempatan yang ada. Berjaga-jaga dengan godaan setan yang berkeliaran. Ada juga yang berkeliaran, ada yang diikat ini di tepi sungai Efrat. Ada yang berkeliaran, yang berkeliling, hati-hati, sadar, berjaga-jaga. Nah, ini kita berada di akhir zaman. Ya. Kita bersiap-siap, berjaga-jaga. Jangan bilang, wah dunia sekarang damai kok, aman. Ya aman, tapi tiba-tiba seperti perempuan mau melahirkan, tidak bisa ditahan, kesakitan. Yang perlu berjaga-jaga, siuman, bangun, sadar, bukan hidup dalam kegelapan, tidak, hidup mabuk, tidak. Inilah waktunya bangun. 1 Tesalonika 5 ayat 1. Tetapi tentang zaman dan masa, Ya. saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, Ya, karena kamu sendiri tahu benar-benar ya. bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada Hari malam. Tuhan datang seperti pencuri. Terus? Apabila mereka mengatakan, Ya, semuanya damai dan semuanya aman, damai, semuanya aman. Ya, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. tiba-tiba ditimpa kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh Ya. sakit bersalin. Ya, Mereka terus? pasti tidak akan luput. Ya, terus? Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, Ya, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. ya, Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. ya. Jadi kita disuruh jaga, sadar. Bukan orang malam, bukan orang kegelapan. Tiba-tiba, 4 malaikat maut dilepaskan. Berjaga-jaga, sadar. Ya. Sebab nanti menjelang akhir zaman, dengar baik-baik. Ada manusia kelompok yang tidak bisa bertobat, tidak mau bertobat. Tapi ada juga manusia yang tidak mau berbuat dosa lagi, tidak bisa berbuat dosa. Dua ini. Yang suci, tambah suci. Tadi Wahyu 22 mengatakan, ya, yang jahat terus jahat sampai puncak. Dua ini perlombaan. Ya. Jadi ada 2 kelompok nanti manusia yang tidak bisa berbuat dosa lagi. Ini sudah sempurna. Dan yang kedua, tidak dapat bertobat karena tidak mau bertobat, mengeraskan hati.
Jadi jangan keraskan hati. Kita terima tuh benih firman, benih Roh Kudus. Benih firman dan benih Roh Kudus ini membuat manusia satu waktu tidak bisa lagi berbuat dosa. Ini dua sangat penting. Yohanes 3 ayat 8. Angin bertiup kemana ia mau, Ya, dan engkau mendengar bunyinya, ya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. ya. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nah, ini benih Roh Kudus. Ini benih Roh Kudus nanti membuat manusia tidak bisa lagi berbuat dosa. 1 Yohanes 3 ayat 7 sampai ayat 9. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Ya, Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama Ya. seperti Kristus adalah benar. ya, Barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis, ya, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. ya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Jadi ada kelompok yang tidak dapat berbuat dosa lagi karena benih firman. Coba diulangi. 1 Yohanes 3 ayat 7 sampai 9. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Ya, Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar. siapa berbuat kebenaran benar. Apa itu kebenaran? Firman-Mu adalah kebenaran. Ini benih firman. Jadi kalau kita ada benih firman, kita akan berbuat kebenaran, tidak berbuat dosa lagi. Terus? Sama seperti Kristus adalah benar. Ya, sama seperti Kristus adalah benar. Kita juga benar. Ini dua benih firman, benih Roh Kudus, akan membuat manusia tidak lagi berbuat dosa. Tapi jangan sampai kita nanti menjadi manusia yang tidak berbuat benar, jahat bertambah jahat, perbuatan daging begitu hebat. Hari-hari ini tekanannya harus kita dilahirkan oleh firman Allah. Dilahirkan oleh roh. Supaya nanti kita tidak dimangsa maut. Karena sengatnya maut adalah dosa. Upahnya dosa adalah maut. Jadi yang bisa dibinasakan 4 malaikat ini adalah orang-orang yang berbuat dosa. Yang tidak berbuat dosa tidak bisa dibinasakan. Tidak bisa dibunuh. Ya. Tapi sayangnya pada masa itu nanti ada yang tidak mati, tapi tidak mau bertobat. Karena itu pada hari di mana kita mendengarkan firman, jangan keraskan hati. Kalau sekarang kita mendengar firman, kita keraskan hati, nanti khawatirnya tidak bisa bertobat. Karena selalu mengeraskan hati seperti Firaun. Aku yang mengeraskan hatimu sekarang, kata Tuhan. Celaka. Ya kan? Terus ada celaka yang pertama lewat, celaka yang kedua menyusul. Kata kitab Wahyu. Ya. Padahal manusia sebenarnya diinginkan hidup, bukan mati, bukan maut. Sepertika menemui maut, yang lain masih hidup tidak mau bertobat, mau juga. Yang tidak mau bertobat juga maut akhirnya. Padahal begitu baiknya Tuhan. Pada pendalaman Alkitab yang lalu saya menyinggung bahwa salah satu yang mengairi Taman Eden adalah sungai Efrat dari 4 sungai. Sungai Tigris, sungai Efrat. Yang menurut peta dunia sekarang ada di Irak. Nah, di Taman Eden tumbuh berapa macam buah.
Berapa macam buah-buah yang ada di taman? Berapa? Berapa? Tolong dijawab. Berapa macam buah? Taman Eden. Berapa? Tolong angkat tangan, saya lihat. Ada yang bilang 2. Berapa? Tidak tahu. Berarti kamu udah baca Alkitab. Ya. Ya toh? Hah? Mau tahu berapa macam buah di Taman Eden? Kita baca Kejadian. Jadi makanya belajar Alkitab, baca Alkitab hari-hari ini supaya enak tuh. Ya. Dari tidak tahu menjadi tahu. Ya. Pendeta pun kalau tidak baca tidak akan tahu. Ya. Jadi Kitab Kejadian pasal yang kedua. Ayat 8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden Nah, di sebelah timur. Ada taman di Eden di sebelah timur. Taman Eden beda dengan Eden. Ada Eden, ada Taman Eden. Ada ruang suci, ada ruang maha kudus. Ya, terus Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. ya, perhatikan Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk yang dimakan buahnya. menarik ya dan baik untuk dimakan. Jadi yang dijadikan ini pohon yang jenisnya baik untuk dimakan, menyehatkan. Ya, terus Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu. lalu kemudian ada pohon apa? Kehidupan ditaruh lagi spesial di tengah-tengah taman. Terus Serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. berapa jenis pohon? Hah? Berapa? 3. Betul ya? 3. Nah, yang pertama ini ditaruh situ menarik, baik untuk dimakan. Ya. Tapi juga Tuhan tanam itu adalah pohon pengetahuan baik dan jahat dan pohon kehidupan. Tuhan bilang kalau kamu makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat, mati, maut. Yang dipilih manusia mana? Yang baik untuk dimakan, yang menarik, baik artinya membawa manfaat. Ya. Atau yang membawa kehidupan, menjadi manusia hidup. Tapi manusia pilih apa? Maut. Pilih mati. Jadi hari-hari ini mendekati nanti 4 malaikat yang menyebarkan maut itu sehingga 1/3 mengalami mati. Mati ini bukan pemisahan tubuh dan roh saja, tidak. Ini mati selama-lamanya. Maut, upah dosa maut. Ya toh? Tuhan kasih baik untuk dimakan. Bagus, tapi dipilih yang maut. Ini pohon kehidupan supaya kamu hidup selamanya. Yang dipilih pohon kematian. Maut. Kita sudah tahu sekarang ada nanti 4 malaikat. Begitu dilepas, punya pasukan 20.000 laksa. Dia membunuh dengan api, asap dan belerang. Di mana-mana nanti. Jadi dunia tidak tambah baik. Gunakan kesempatan yang ada bertumbuh. Supaya kita punya hak penuh untuk masuk di dalam kerajaan kekal. Kerajaan Bapa di surga. Apa yang bisa membuat kita, merem kita untuk tidak mengikuti lajunya, kecepatannya dengan kekuatan kuda. Membawa maut kepada manusia.
firman Allah. Benih firman dan benih Roh Kudus. Cuma itu dua. Ya, hargailah kesempatan ada firman. Makanya Rasul Paulus mengatakan di Efesus tadi, doakanlah kepada saya agar saya diberi keberanian untuk mengungkapkan firman Tuhan, agar dosa dinyatakan, orang itu diselamatkan. Dosanya dibongkar kalau dia mengaku dosanya tidak melahirkan maut. Kalau dia tidak mengakui dosanya, dia berkelit-kelit lagi ke sana kemari, sudah di pengadilan masih kelit-kelit. Nanti pengadilan di sana menjatuhi hukuman maut. Dosa yang tidak diakui tidak mendapat pengampunan. Tapi betapa besar pun dosa ketika orang itu datang dengan penuh penyesalan, mengakuinya seperti Daud, hancur hatinya. Ketika Natan menegur, kamulah ini raja yang patut dihukum mati. Aduh, dia menangis. Tuhan baharui aku, baharui rohku Tuhan. Waduh Tuhan, tolong aku. Ini kehidupan yang selamat. Saya dibayangkan. Inilah hari-hari. Jangan cuma kita mau tahu apa itu 4 malaikat, apa itu ya, apa itu kita Wahyu bilang ini ya, ini ya. Kita sudah tahu apa yang kita buat. Ini yang lebih penting. Pakailah kekang. Firman Allah mengekang kita. Roh Kudus mengekang kita untuk tidak lari cepat menuju kehancuran. Gereja perlu firman Allah, perlu Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari. Zaman sekarang. Zaman sekarang, berjagalah, amin. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menyatakan, berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang, zaman sekarang, berjagalah. Lihat dunia bergelora, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menyatakan, berlindunglah dalam sabda Allah. Dunia tidak lebih baik, makin hari makin menuju kehancuran. Kita makin hari harus makin timbul seperti emas yang murni, dimurnikan, dikuduskan, dikendalikan hidup kita oleh benih-benih ilahi, benih firman, benih Roh Kudus. Sementara dunia bergelora menuju kepada kehancuran. Kedengaran di mana-mana, mulai bencana-bencana, celaka-celaka, petaka-petaka terjadi. Di mana kita berlindung di dalam firman Allah, di dalam kuasa Roh Kudus.
hari-hari ini Tuhan menyatakan apa yang salah dalam hidup kami. Sebab Tuhan mengatakan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, tidak diungkapkan. Beritakan firman Allah, bukan meninabobokan gereja Tuhan, tapi membangunkan gereja Tuhan. Engkau ingat Wahyu pasal 9. Di sana, di dekat sungai Efrat, ada malaikat 4 yang diikat. Yang sedikit waktu dilepaskan, dan terjadi maut. Sepertiga manusia di bumi habis mati. Dan yang lain masih hidup, tetap akan mati. Karena tidak mau bertobat, tidak mau menjadi baik. Hari ini, kalau kamu dengar firman Allah, apa yang tersembunyi, yang selama ini kamu sembunyikan, diungkapkan oleh Tuhan. Akui, engkau selamat. Jangan bertahan dalam kekerasan hati. Jangan sampai Tuhan yang mengeraskan hatimu. Angkat tanganmu dan mohon kepada Tuhan. Biar Tuhan yang menolong saya. Haleluya, haleluya. Zaman sekarang berjagalah, amin. Lihat dunia bergelora. Oh Tuhan, tolong kami gerejamu. Bangkitkan hamba-hambamu yang memberitakan firman kebenaran. Kabar menyatakan, berlindunglah dalam sabda Allah. Hanya sabda Allah ini merem manusia. Inilah senjata untuk dipakai menyerang. Terima kasih Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman Allah. Kesalahan kami boleh dinyatakan. Mungkin kami sekarang keras hati. Tuhan lembutkan hati kami. Jadikan kami umat yang kudus. Umat yang nanti disebut tidak bisa berbuat dosa lagi, sempurna. Kami mau memilih pohon kehidupan itu. Kami mau bangkit dengan satu cinta yang membara, cinta mula-mula. Kami tidak mau suang-suang kuku. Kami tidak mau hanya aktivitas, tapi tidak didasari cinta yang mendalam kepada Tuhan, cinta mula-mula. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman Allah. Kami sudah mendengar apa yang harus kami lakukan sementara masih ada kesempatan. Sementara 4 malaikat maut itu masih diikat. Inilah waktu untuk bertobat. Inilah waktu untuk memperbaiki. Inilah waktu untuk bertumbuh. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana, banyak kabar menyatakan, berlindunglah dalam sabda Allah.
Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan dua-dua. Terimalah berkat, berkat yang baik, bahkan berkat yang terbaik, berkat yang dari Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita, menyelamatkan kita, membaharui kita, menguduskan kita, agar kita menjadi alatnya untuk menjadikan bangsa lain, orang-orang lain menjadi murid-murid Tuhan. Terima kasih. Terimalah berkat ini. Sesudah engkau menerima berkat, jadilah berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terima berkat, mari sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Sampai di sini pendalaman Alkitab kita. Tuhan Yesus memberkati kita.